lentera of the soul. Lentera itu adalah sebuah cahaya. Salam Bright, salam sehat-sehat selalu untuk kita semua. Bertemu lagi dalam acara Ngonsep, ngobrolin seputar Bright, khususnya inspiratif. Ya, hari ini telah hadir bersama kami di sini Bapak Made Sumitra. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik-baik, salam Bright, salam sehat luar biasa. Baik, terima kasih luar biasa ya. Beliau adalah Ketua Yayasan Widi Sastra Nugraha yang menaungi Monarch Bali. Ya, Monarch Bali ada di 5 cabang. Seperti itu. Kemudian beliau juga adalah di samping ketua yayasan, sekarang ini beliau menjabat sebagai ketua HILSI. Ya, ketua HILSI Bali itu yang menaungi lebih dari 200 LPK seperti itu. Kemudian beliau juga ketua 4 di HILSI Indonesia, Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia. Ya, jadi cukup sibuk sekali. Dan kabar bagusnya lagi, beliau sekarang ini sedang sibuk-sibuknya juga menempuh kuliah program S3 doktoral ya di salah satu universitas ternama di Bali ya, dan saya dengar-dengar spesifikasinya itu mengambil bidang SDM ya, sumber daya manusia. Jadi luar biasa sibuk Pak Made Sumitra ini ya. Jadi kita berterima kasih kepada beliau akan kehadiran hari ini sehingga kita mungkin sebentar lagi mendapatkan inspirasi ya, motivasi mungkin seperti itu ya, sehingga bermanfaat tentu saja untuk kita seperti itu. Baik, kita langsung ke beliaunya. Oke, baik Pak Made Sumitra. Dari tadi kan kalau saya baca CV Bapak itu tamat dari SMA 1 Singaraja, betul Pak ya? Jadi dari Singaraja, kemudian beliau melanjutkan ke BPLP Nusa 2. Selanjutnya beliau berkarir di kapal pesiar selama 9 tahun, betul Pak ya? Ya, betul. 9 tahun, kemudian hingga menduduki posisi sebagai sous-chef. Setelah itu beliau kembali ke Bali, kemudian setup beberapa properti ya, khususnya di kitchen. Dan sekarang ini beliau sedang menempuh program S3 doktoral di universitas ternama di Bali, seperti itu Pak ya. Nah, kalau saya perhatikan di sini Bapak banyak sekali berkecimpung atau fokus pada SDM, seperti itu. Bisa diceritakan Pak, kenapa Bapak tertarik dengan SDM? Seperti itu Pak. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Bobi. Salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua tentunya. Salam, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Kalau kita berbicara sumber daya manusia, jujurnya ini dari sisi perspektif saya. Kenapa saya lebih fokus ke sumber daya manusia? Basisnya ada 3. Satu, kita lihat dari sisi filosofi. Saya petik pidato dari Bapak Proklamator kita bahwa beliau menyatakan, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang dunia ini. Nah, esensi dari pidato itu adalah menyatakan bahwa sumber daya manusia, khususnya pemuda, adalah tunas bangsa yang pada nantinya menjadi aset yang sangat penting peranannya untuk kehidupan pada diri sendiri, individu, keluarga, masyarakat, dan secara luas. Itu kalau saya mengambil esensi dari filosofi, dan masih banyak juga filosofi lain tentunya. Mungkin contoh satu lagi yaitu Ibu Hillary Clinton. Ya. Ibu negara Amerika pada saat itu ya. Betul. Buku berjudul It Takes a Village, artinya bahwa seseorang itu dibesarkan oleh komunitas kampungnya, dalam artian bahwa karakter seseorang itu akan lebih banyak dibentuk oleh lingkungan dari komunitas terdekatnya. Nah, sehingga filosofi ini menjadi dasar, menjadi esensi penguat bahwa sumber daya manusia itu sangatlah penting.
Yang kedua, filsafat ilmu manajemen. Kita sama-sama ketahui bahwa manajemen tidak hanya berorientasi pada sebuah organisasi. Contoh kecil di hari ini pun kita dalam kegiatan podcast ini pun kita menerapkan manajemen itu, baik itu dari persiapan, contoh kursi yang sedikitnya berhadap-hadapan dan sistem yang lainnya, dan secara langsung itulah yang namanya manajemen. Tetapi kadang kita tidak sadar bahwa itu adalah manajemen, dan manajemen sangatlah penting. Nah, tadi saya sampaikan bahwa filsafat ilmu manajemen, kalau berbicara filsafat ilmu manajemen, ada unsur-unsur manajemen, dan kita semua sudah tahu yang terdiri dari 6M. Yang pertama tentunya adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah money, modal, uang. Dan uang ini pun jika ada, ya tentunya kan dikelola oleh sumber daya manusia. Dan menyatakan bahwa sumber daya manusia itu masuk ke semua lini. Ya. Terus yang ketiga ada metode dalam artian sistem. Siapa yang membuat sistem itu? Ya tentunya adalah sumber daya manusia, sekumpulan yang berlandaskan dari filosofi, filsafat ilmu pengetahuan dan yang lainnya. Terus ada material, dan material pun yang dibuat oleh sumber daya manusianya. Gitu. Ada mesin itu pun juga harus dikelola oleh sumber daya manusianya itu. Dan market, ada pasar pun kalau tidak dikelola, saya yakin hingar-bingarnya seperti apa. Contoh kecil, kalau misalnya kita lihat di pasar tradisional, di situ juga ada penerapan ilmu manajemen, di mana kalau kita bisa melihat ini komunitas yang jualan sayur, ini komunitas yang jualan daging. Nah, itu adalah penerapan dari ilmu manajemen. Oh, berarti semuanya mengerucut ke SDM lagi, gitu Pak ya? Iya. Wow. Karena sumber daya manusia, kalau kita melihat dari sisi teori Einstein, teori relativitas, bahwa SDM tidak terbatas dengan ruang dan waktu, karena dia masuk ke seluruh lini. Nah, itu yang menarik dan menjadi penting, sehingga saya lebih memfokuskan ke sumber daya manusia. Wow. Dan yang ketiga, yang terakhir, Robi, bahwa kalau kita berbicara sosial dan culture, sosial dalam hal ini adalah tanggung jawab moral. Saya didaulat menjalankan amanah menjadi ketua yayasan, mengelola lembaga vokasi yang setiap tahunnya kita meluluskan 2.500 para brothers, dan ini adalah tanggung jawab moral bahwa lembaga vokasi Monak Bali menjadi salah satu kontributor terciptanya sumber daya manusia. Nah, ini dari sisi aspek sosial, saya memiliki tanggung jawab moral untuk lebih bisa memiliki kontribusi, baik itu dari filsafat ilmu, filosofi, dan yang lain. Dan yang ketiga, dari sisi sosial dan culture budayanya, yaitu kita melihat dari sisi, kembali ke filosofi, kalau di Hindu mungkin atau mohon maaf di Bali ada istilah apa aneh ke tanam itu akan kita alam. Istilahnya apa yang kita tanam itu yang akan kita petik. Nah, ini filosofinya luar biasa. Dari sisi culture, dari sisi budaya, saya tadi bilang bahwa budaya itu erat kaitannya dengan local wisdom. Dan local wisdom itu berbasis 3 esensi. Satu, sosial. Yang kedua adalah ekologi. Yang ketiga adalah teologi, sebuah keyakinan. Nah, filosofi tadi, apa yang kau tanam itu yang akan kau petik. Tentunya dalam konsep sosial. Nah, saya kembalikan ke lembaga vokasi para brothers. Jika mana dia tidak terbuka dalam kelas, yang dia tidak ketahui dan dia tidak bertanya, tentunya dia akan memiliki pengetahuan yang sangat-sangat minim. Sehingga sosial itu saya integrasikan dalam lingkungan kelas. Dan ternyata filosofi ini bisa dipakai dalam komunitas. Nah,
Yang kedua dari sisi ekologi. Nah, kita juga mengedukasi bahwa para breeder, malah kita mulai dari sisi efisiensi. Ekologi itu ada tanah, air, lingkungan kayak gitu. Iya, betul. Nah, air itu tentunya kita harus mulai ada perilaku yang efisiensi, sehingga kita bisa memikirkan untuk integrasi ke depannya. Begitu juga udara, itu sehingga ini terintegrasi dengan program kurikulum. Yang terakhir dari sisi teologi, semua orang punya keyakinan. Dan saya yakin pun keyakinan itu adalah mengajarkan tentang kebaikan. Dan di situ juga akan menjadi penguat para brothers khususnya dan sumber daya manusia bahwa itu begitu penting. Nah, sehingga saya bisa sampaikan bahwa ada teori yang menyebutkan itu teori research based view. Research itu adalah sumber daya, base itu adalah basis, view itu adalah pandangan berbasis sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah sumber daya alam. Nah, sehingga sumber daya alam bisa kita lestarikan, kita bisa jaga apabila sumber daya manusianya benar-benar memahami tentang ekologi, tentang sosial, teologi, dan yang lain. Nah, itu yang menjadi penguat bahwa sumber daya manusia itu sangatlah penting, dan masuk ke ruang dan waktu, dan sumber daya manusia ada di mana-mana. Sehingga ini adalah peran kita semua untuk lebih fokus untuk mengelola sumber daya manusia. Wow, luar biasa Pak Made, ya. Mendalam sekali. Kalau saya catat ada 3 hal gitu ya, dan mencakup semua lini. Kemudian Bapak tadi juga menyebut di social culture itu idiom di tradisional Bali seperti itu Pak. Which is kalau saya pernah baca di teori modernnya itu seperti hukum tabur tuai, seperti itu. Apapun yang kau tanam itulah yang dipetik begitu ya. Nah, ini kita relatekan terhadap sosial budaya. Bapak tadi menerjemahkannya bahkan sampai ke para writers, para siswa seperti itu. Nah, ini kita belum ngomong karyawan Monak Bali Pak ya. Kalau tadi writersnya jadi 2000 sekian tiap tahun, kemudian belum lagi karyawannya, which is semuanya itu mencakup SDM yang perlu diisi, dipupuk, kan seperti itu Pak ya, kurang lebih. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi pemaparan kita hari ini mendapatkan hal yang mendalam ya. Jadi saya sarankan sih bagi siapapun yang menonton acara ini, silakan ditonton berulang-ulang ya. Saya saja baru 1 pertanyaan aja tadi sudah cukup banyak mencatat ya, hal bagus, mendalam, karena beliau no wonder ya, beliau dari praktisi sebelumnya, kemudian sekarang ini juga menempuh pendidikan strata 3 which is dari banyak dimensi cara berpikirnya. Menarik sekali. Nah, baik, kita sekarang ke topik hari ini Pak Made. Ya, jadi terkait dengan Dies Natalis ke-12 nih Pak, ya sesuai dengan baju yang kita pakai ini ya, Dies Natalis gitu kita ya, Dies Natalis. Nah, di sini juga ada tema Lentera of the Soul, ya, Lentera of the Soul ya. Saya mencoba gitu ya, karena pandemi, it's been 2 years seperti itu ya. Kemudian sekarang pada saat Dies Natalis, perayaan ulang tahun Monak Bali yang ke-12 ini, kemudian terbersit Bapak tema atau ide Lentera of the Soul. Saya mencoba mengaitkannya. Coba bisa dijelaskan Pak lebih rinci Lentera of the Soul terkait dengan Dies Natalis ke-12 ini Pak. Kenapa temanya seperti itu? Terima kasih Pak Obi. Dies Natalis Monak Bali yang ke-12, mungkin seluruh lapisan masyarakat memahami bahwa angka 12 itu angka yang sakral, yang mungkin seluruh lapisan masyarakat sudah mengetahui itu. Namun sekali lagi bahwa Monak Bali lahir di tengah-tengah masyarakat, dan di 28 Oktober ini genap berusia 12 tahun. Ya. Nah, saat ini juga secara psikologi, baik itu psikologi individu, psikologi perusahaan, psikologi masyarakat, tidak hanya di Bali, tetapi di belahan dunia saat ini mengalami guncangan karena
kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu COVID-19. Nah, sehingga kami mencoba bahwa dalam situasi yang saat ini kita tidak bisa katakan situasi ini tidak baik-baik saja, akan tetapi kita bisa melihat dari cara pandang yang berbeda-beda. Bisa jadi ini menjadi positif bagi semua orang, khususnya untuk lebih melihat ke dalam. Karena apa? Karena ada situasi kondisi di luar sana yang tidak semua orang bisa datangi, mungkin secara kekeluargaan lebih ada waktu untuk keluarga, dan bisa jadi juga ada waktu buat organisasi untuk melihat kembali di mana kreativitas dan inovasi sebuah sistem. Karena di waktu sebelumnya setiap harinya disibukkan dengan kegiatan dan aktivitas, dan saat ini kita punya waktu. Nah, kalau kita melihat, marilah kita sama-sama bijak bahwa sesuatu yang terjadi tidak kebetulan. Sesuatu yang terjadi adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, entah ya pertanyaan di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan. Kalau kita berbicara tentang hukum spiritual, karena apa? Karena sekali lagi bahwa Tuhan menciptakan alam semesta, dan sesuatu yang terjadi ya terutama akibat dari manusia yang sudah memberikan kontribusi terhadap alam semesta ini, baik secara positif atau negatifnya. Nah, akan tetapi bisa saja juga bahwa ini adalah menjadi proses secara alamiah, proses natural. Di mana alam semesta juga membutuhkan kinerja yang lebih baik, sehingga ada sebuah perbaikan. Karena kita mengenal juga adanya evolusi dalam kehidupan. Kalau dari sisi sudut pandang saya sendiri. Nah, dalam situasi yang seperti ini, yang tentunya kami mengambil tema Lentera of the Soul. Lentera itu adalah sebuah cahaya. Kondisi pada pandemi ini kita jadikan bahwa lentera, jadikan cahaya informasi. Dalam situasi pandemi ini kita mendapatkan banyak informasi, baik terhadap kita diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap organisasi, dan pemerintahan, networking, dan yang lainnya. Nah, Lentera of the Soul ini tentunya adalah menjadi cahaya informasi, di mana lahirlah atau tumbuh yang pertama yang dibutuhkan sekali adalah kesadaran. Karena saat pandemi seperti ini, kalau tidak memiliki kesadaran, kita tahu apa yang akan terjadi dari sisi individunya. Kesadaran, setelah kesadaran tentunya tumbuh adaptasi. Karena kita tidak akan bisa beradaptasi kalau kita tidak memiliki kesadaran. Apapun itu, diterima. Diterima. Adaptasi, dan di saat kita beradaptasi tentunya dibutuhkanlah sebuah perilaku. Perilaku ya dalam situasi pandemi ini adalah perilaku menjaga disiplin prokes. Terus di dalam perilaku yang tentunya juga ada norma aturan-aturan yang harus kita sepakati, baru beranjak ke sebuah aktivitas kegiatan. Ini adalah alur yang kita bisa sampaikan, bahwa sehingga kegiatan itu sesuai dengan harapan siapa? Harapan individunya, organisasi, pemerintah, dan masyarakat. Nah, dalam hal ini adalah kalau kita menarik ke lembaga vokasi, lebih ke kompetensi. Kompetensi untuk para writers itu. Yang tujuannya adalah untuk peningkatan sebuah nilai, kualitas nilai pada sang jiwa. Karena apa? Karena kalau berbicara kesadaran, sang jiwanya menerima akan jauh lebih bijak. Tidak ada sebuah kepaksaan, akan adanya ketulusan.
Nah, Lentera of the Soul ini secara luas adalah sebuah pesan moral kepada kita semua bahwa situasi pandemi saat ini menjadi cahaya informasi kita. Dan khususnya di dalam untuk para brighter bahwa dalam situasi pandemi ini cara pandang yang tidak baik-baik saja, akan tetapi tetap melanjutkan pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan kompetensi, itu adalah Lentera of the Soul para Bali Brighters. Karena pendidikan dan pelatihan tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tidak penting, dan kita harus lakukan di setiap waktu dalam situasi kondisi apapun itu. Ya. Wow, luar biasa nih Pak, mendalam sekali ya. Sekali lagi butuh waktu mungkin ini untuk menerjemahkan ya, kalau saya rangkum atau baca dari tadi, bahkan masing-masing kata daripada ini pun sebetulnya bisa dielaborasi lebih jauh kalau saya lihat ya, mulai dari kesadaran, kemudian lanjut ke adaptasi, perilaku, norma, kemudian ke aktivitas. Mungkin kalau kita kaitkan dengan Brighters ini berarti ke pembelajaran kan seperti itu Pak ya. Kemudian lanjut ke nilai, ada value di dalam diri, sampai kemudian kepada jiwa itu sendiri kan gitu Pak ya. Ya, jadi sepakat sekali, dan ini mendalam sekali kalau saya runut ya seperti itu, dan sangat bermanfaat tentu saja bagi seluruh umat manusia. Oh, ini luar biasa apa yang dicetuskan oleh Monarch Bali ya. Terima kasih Pak Made. Jadi mengambil tema Lentera of the Soul ini ya, semoga siapapun yang menonton acara ini sekali lagi mendapatkan value ya hari ini, sehingga apa pemaknaan kita terhadap pandemi ini sekalipun dan berbagai hal yang tadi sudah disampaikan Pak Made itu hendaknya menjadi refleksi terhadap kita masing-masing, baik itu secara individu maupun secara organisasi ya, terlebih kepada para Brighters dan alumni tentu saja di Monarch Bali. Bukankah begitu Pak Made ya? Oke, luar biasa ya. Baik Pak Made, saya teringat Bapak dulu mencetuskan tahun 2018 itu ada Ilmu ya, sebuah aplikasi Monarch Apps e-learning Monarch Bali. Nah ini kalau saya pikir terkait dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, berarti sejatinya kita sudah melakukan itu bahkan sebelum pandemi. Mungkin seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pemikiran itu terjadi ya? Ada sebuah aplikasi, kemudian terhadap dengan pandemi sekarang ini seperti apa terkait dengan instruktur mungkin dalam pengajaran Pak? Mohon dijelaskan ya. Pak Wi. Terima kasih Pak Wi. Tema Lentera of the Soul ini juga pesan kami terjadi dari yayasan kepada seluruh instruktur, tidak hanya di Monarch Bali tetapi di seluruh belahan dunia, bahwa Lentera of the Soul adalah sebuah kesadaran. Karena kita sadari di hari ini kita tidak bisa tidak menerima teknologi itu, tidak bisa. Mohon maaf mungkin bahasa agak ketus sedikit, kita tidak bisa munafik bahwa tidak menggunakan teknologi, tidak bisa. Instruktur atau guru tidak akan pernah tergantikan. Akan tetapi teknologi bisa jadi akan menjadi ancaman untuk para dosen, guru, instruktur jika kita tidak memanfaatkan teknologi. Nah, Lentera of the Soul bahwa menumbuhkan kesadaran para instruktur tentunya dengan adanya Monarch Apps, yaitu ada e-learning Monarch Bali yang kami rumuskan, kami siapkan sebelum pandemi, dan bahkan kami tidak tahu bahwa pandemi itu akan ada. Karena apa? Karena ini adalah era teknologi, digitalized. Nah, untuk itu bahwa kami harapkan bahwa kesadaran para instruktur untuk menerima Monarch Apps atau ilmu ini dengan penerimaan tentunya saya yakin akan beradaptasi. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang tidak bisa. Jika kita punya niatan untuk belajar dan kita mencoba, kalau tidak saya yakin akan sulit kita menerimanya itu.
Ya. Nah, sehingga perilaku kita akan lebih positif untuk menerimanya. Dan dalam konteks aktivitasnya tadi, bahwa kegiatan ilmu ini akan bisa berlangsung secara kontinu, dan tentunya juga para writer akan menerima itu. Sejauh mananya, ayo kita berproses. Ya. Memulailah langkah Ya. daripada kita berhenti. Ya. Dan kita sadari bahwa mungkin geografis bisa jadi menjadi penghambat, Ya. tapi tidaklah menjadi ancaman buat kita. Ya. Penghambat iya, tapi bukan menjadi penghambat. Ya, bukan untuk diam atau berhenti Ya, kan gitu, iya, Pak. betul. Oke. Bukan menjadi Tantangan mungkin tantangan ya. sebenarnya, kan gitu. Nah, sehingga anak-anak pun akan tumbuh sebuah kesadaran bahwa ini penting dan ini menjadi kebutuhan untuk kita semua, sebelum kita akan dipaksa oleh teknologi untuk menggunakan, sedangkan kita tidak mempersiapkan diri atau kita tidak pernah mencobanya. Ya. Wow. Luar biasa, Pak Ade. Ya, jadi luas sekali berarti maknanya ini, Pak. Kalau tadi Bapak menjelaskan falsafah dasar daripada Lentera of the Soul tersebut, kemudian di sesi barusan tadi Bapak menerjemahkannya ke dalam SDM guru atau instruktur, ya, atau pengajar, bagaimana dia juga menjadi Lentera of the Soul itself, kan begitu Pak ya? Dalam pengajaran tersebut dengan memanfaatkan teknologi hingga runutannya tadi sampai ke nilai-nilai, ya kan, yang bisa digunakan. Wow, luar biasa sekali lagi ya. Senang sekali kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya. Judul acara ini adalah konsep ngobrolin seputar Bright gitu ya. Dalam hal ini inspiratif mungkin ya, yang kita kaitkan dengan tema Dies Natalis ke-12 Monak Bali ini, yaitu Lentera of the Soul. Baik, Pak Made. Jadi selanjutnya, apa harapan Bapak ke depannya terhadap SDM generasi penerus hospitality industry, Pak? Ya. Oke. Nah, ini tentunya menjadi tantangan kita semua. Sekali lagi bahwa teknologi sudah menjadi bagian kebutuhan. Mungkin bisa saya ini opini saya, bahwa teknologi menjadi kebutuhan primer setiap orang. Yang dulu dikategorikan tertier, sekarang menjadi kebutuhan primer. Nah, teknologi ini patut dikuasai karena requirement di industri juga lebih memprioritaskan bahwa penguasaan teknologi. Namun secara soft skill untuk sumber daya manusia, mari kita menyiapkan sehingga soft skill terbangun dari sisi teori ekonomi, lahir efektif dan efisien, bahwa teknologi ini efektif untuk individunya, untuk organisasinya. Nah, efisiensi ini juga untuk individunya dan untuk juga organisasinya, gitu. Namun di sisi lain bahwa kompetensi itu penting. Kompetensi itu adalah mutlak. Nah, kompetensi yang di masa lalu inisiasi teknologi begitu minim. Nah, ini yang perlu kita siapkan untuk lebih kuat. Dan tentunya bahwa sumber daya manusia di hospitality nggak bisa nggak bisa berharap dari lembaga vokasi, namun dari sisi individunya untuk penguasaan teknologi yang lebih. Karena sudah menjadi kebutuhan. Namun secara soft skill ya lebih diperkuatkan sehingga kita mampu mengelola teknologi itu, bukan teknologi yang mengelola kita. Balik lagi ke SDM itu Pak ya? Iya. Core-nya ada di SDM. Core-nya adalah di SDM. Dan berbicara tentang pengelolaan tadi, berbicara tentang SDM lagi, bahwa tidak bisa lepas dari filosofi-filosofi yang ada, baik itu secara lokal yang kita miliki, Indonesia, nasionalis, atau secara dunia, banyak filosofi ilmu manajemen yang tadi adalah social culture. Nah, SDM juga perlu memahami bahwa memiliki kompetensi, iya, tetapi cukupkah itu? Iya, kalau dari sisi output kebutuhan industri.
Namun dari social culture-nya ini adalah untuk keberlangsungan. Ada yang istilahnya sustainability. Ya. Okay. Ya. SDM harus memiliki sustainability untuk keberlangsungannya. Ada social culture yang menjadi penguat. Organisasi juga sustainability development goal. Ada sustainability competitive advantage. Gitu. Dan apakah itu keseimbangan, keharmonisan, keberlangsungan. Dan SDM juga menjadi tantangan di industri. Tentunya jangan lupakan bahwa pariwisata berbasis culture, budaya. Apakah budaya itu? Budaya itu kan ada etnik Bali yang masuk. Etniknya juga baik itu dari sisi atraksi, etniknya juga dari sisi alam. View, laut, gunung, danau yang kita miliki. Nah, ini yang menjadi penguat. Gitu. Dan konsep juga entrepreneurship-nya untuk seluruh SDM yang ada di hospitality harus kita miliki untuk kepentingan individu atau kepentingan organisasi, menjadi bagian part of the salesperson untuk semua. Nah, ini yang tentunya yang kita namakan di Monarch Bali, value kita yang kita namakan adalah outcome. Kompetensi, entrepreneurship, dan culture. Nah, ini yang tentunya menjadi harapan Pak Bobby untuk SDM yang ada di hospitality di masa kini dan di masa depan. Wow, luar biasa ya. Jadi individu yang berperan sangat penting termasuk di dalamnya dalam hospitality industry seperti itu ya, sehingga keberlangsungan daripada lembaga atau perusahaan bahkan individu itu sendiri menjadi sangat bagus ke depannya ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya tarik. Ada hal lain yang Bapak mau tambahkan mungkin terkait dengan bagaimana SDM ini kemudian berperan lebih bagus di hospitality industry gitu Pak? Nah, khusus kami di lembaga vokasi Pak Bobby, bahwa saya mengutip Roosevelt bahwa pendidikan dan pelatihan yang hanya berorientasi pada fokus pemikiran dalam ini adalah kecerdasan, tanpa berfokus pada karakter akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi berfokus pada karakter berarti tergantung dengan SDM-nya ya. SDM yang bergantung pada karakter tentu saja akan bertumbuh. Baik, luar biasa sekali Pak Made Sumitra ya. Saya ucapkan terima kasih atas perbincangan santai kita, ngobrol kita pagi ini ya. Semoga sekali lagi tentu saja menjadi inspirasi buat kita semua ya terkait apa yang dipaparkan tadi. Jadi saya sarankan sekali lagi kawan-kawan semua, siapapun yang menonton acara ini, mari kita sama-sama bertumbuh, berbenah ya, sehingga secara individu kita bisa mengisi diri, kemudian bagaimana kebermanfaatan kita tentu saja ya. Kemudian sebagai akhir saya pernah membaca buku Daniel Goleman yang sejalan dengan ini, bahwa emotional intelligence ya tentu saja termasuk di dalamnya adalah IQ, kemudian spiritual quotient juga termasuk di dalamnya. Itu akan membentuk individu untuk pembentukan perbaikan karakter masing-masing individu. Ya tentu saja ini sejalan dengan Lentera of the Soul, tema kita di dalam Dies Natalis Monarch Bali yang ke-12 ini. Itu semoga memberikan cahaya, sekali lagi acara ini bisa memberikan atau berdampak maksimal, bagus buat siapapun yang menonton, buat masyarakat luas tentu saja, sehingga kita bisa kontribusi apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi bagus adanya ya. Bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang berbuat baik ya. Itulah yang menjadi quote saya pagi ini. Ya, semoga kita semua sehat-sehat selalu. Salam Bright Pak ya, dan tetap semangat. Happy Dies Natalis ke-12 Pak ya. Jaya selalu. Jaya, sehat-sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.